itu kita di neraka surga boleh makan, boleh minum. Tapi misalnya kalau minta durian kan dikasih yang dari belakang rumah tuh. Kan lain-lain ya, minta susu kasih nanah, mungkin kan begitu kalau kita baca tentang akhirat, tentang neraka khususnya. Masuk ke dalam ruangan itu, ternyata baru sebentar udah susah si nafsu ini. Jadi di situ ruangannya tidak difasilitasi apapun, tapi membuat kita lapar, ya, melong-long nafsu di situ, berteriak-teriak sampai salah satu teriakannya kan, tolong, tolong. Nah, itu salah satu teriakan nafsu pada waktu itu. Nah, nggak tahan dia, berteriak sana, teriak sini. Terakhir dalam riwayat tersebut juga dia berada di ruangan itu selama 1000 tahun dan kemudian dia bersujud. Dia mengakui adanya Allah. Ya Allah Tuhanku, ampuni aku, Engkau adalah Tuhan sang penciptaku dan aku adalah hamba-Mu. Kata nafsu setelah dia minta tolong tadi. Kemudian dibawalah nafsu, dihadapkan kembali kepada Allah. Kemudian Allah kembali bertanya, siapa kamu? Siapa aku? Kemudian nafsu dengan lemah lembut sudah mulai menjawab, Engkau adalah penciptaku, wahai Tuhanku, dan aku adalah hamba-Mu. Jadi Bapak Ibu, kemudian Allah berfirman, masuklah engkau nanti ke dalam tubuh anak Adam. Jadi bayangkan Bapak Ibu, nafsu yang ada kita di tubuh kita ini sudah dibenam di neraka selama 3000 tahun. Coba bayangkan kalau tidak dibenam di neraka selama 3000 tahun. Mau jadi apa kita ini? Begitu kita lahir, langsung kita bunuh mama kita. Bisa seperti itu. Ya? Kerusakan di bumi ini, kan kalau kita ada baca riwayat itu, Adam bukan manusia pertama di muka bumi. Saya punya bukunya itu. Jadi ribuan tahun. Jin itu dulu adalah malaikat pun tunduk pada jin itu. 8.000 tahun dia menguasai jagat raya ini. Orang paling alim, makhluk paling alim. Tapi kan setelah berkuasa selama 8.000 tahun, mulai dari bumi, langit pertama, langit kedua, langit sampai langit ketujuh, ternyata muncul kesombongannya. Itu nanti kapan-kapan cerita lain lagi kita. Jadi sudah 3.000 tahun, Bapak Ibu. Mari kita lihat sendiri. Salah satu untuk mengelola nafsu itu adalah ternyata dengan lapar. Dan hari ini kita Ramadan. Salah satu tugas kita di Ramadan adalah menahan lapar dan dahaga. Tidak hanya itu, ya, untuk menahan lapar dan dahaga. Inilah kita nih. Bagaimana kita bisa mengelola hawa nafsu kita? Allah berikan selama setahun itu sebulan untuk mengelola itu. Ternyata cukup dahsyat Bapak Ibu. Ternyata kesehatan lapar itu juga penuh makna. Kita tahu bisa nafsu kita. Jadi salah satunya jangan beri makan, jangan beri minum, jangan penuhi permintaannya. Kalau sekarang Pak Habib kita habis nih, Pak Ajen kita habis nih makan, saya nggak akan penuhi permintaan Pak Habib. Pak Anwar juga tidak, saya nggak penuhi, semua nggak saya penuhi. Kalau saya penuhi boleh, nanti ada makanannya, kuenya ada siang ini, sore ini misalnya, nanti kita bukanya, jangan sekarang. Kan gitu, betul nggak Pak? Betul, daripada menjual. Ya. Nah, jadi selama Ramadan ini, mari sama-sama kita bagaimana kita bisa mengelola itu semua. Ternyata jauh sebelum manusia diciptakan, Allah itu sudah menciptakan seperti itu. Salah satu mengelola hawa nafsu itu adalah dengan membuat lapar. Tapi jangan kita puasa seperti orang awam, hanya mampu menahan lapar dan dahaga. Sia-sia, kan puasa pun ada 3 tingkatan itu. Paling rendah adalah puasa awam, yang hanya mampu menahan lapar dan dahaga. Habis zikir kita udah ngomong-ngomong tentang orang, kita gibah. Gibah pun tidak main, memakan bangkai saudaranya sendiri. Belum lagi yang kita ngomongkan itu tidak benar, muncul fitnah. Udah lain lagi, kan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pedang kita ambil, kita bunuh orang lain, pedang itu masih bisa kembali ke sarungan. Tapi kalau fitnah mulut, begitu kita keluarkan mulut ini tidak lagi menjadi milik kita. Ini udah menjadi milik alam, milik orang lain, milik semua. Susah kita balikkan Pak.
Makanya hati-hati. Maka benar kata orang tua lu, mulutmu adalah harimau. Hati-hati apabila kita salah. Nah, jadi mari sama-sama Bapak Ibu kita jaga puasa kita ini, kita kelola lapar kita ini, tapi tidak laparnya puasa orang awam. Ya, mata, mulut, telinga, hati semua mari kita jaga. Saya apresiasi dengan BPSB semua yang sudah dilakukan selama ini. Mudah-mudahan nafsu kita yang selama ini begitu besar itu bisa kita kelola. Nafsu sendiri pun terbagi 3 Pak. Tapi banyak nanti kita itu marah orang tinggal terlalu banyak. Marah ustaz lain nanti karena saya bukan ustaz. Kalau udah saya borong, marah ustaz lain nanti. Nah, kemudian coba senukil kisah ketika habis perang Badar. Kan euforia itu. Para sahabat Nabi, para semua kita yang berada pada Islam, kita merasa sudah menang, kita sudah memenangkan perang yang besar. Ternyata Rasul mengatakan, belum. Akan ada perang lebih besar lagi. Apa itu ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu. Itu perang melawan diri sendiri. Jadi ternyata tidak mudah dan kita berperangnya bukan antara Ukraina sama Rusia, tapi memerang malah melawan diri kita sendiri. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ingat kalau ingat nafsu boleh ingat saya, ingat 3000 tahun sudah nafsu itu dibenam di neraka, baru setelah itu dibuat ke manusia. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan dia 4000 tahun. Ada riwayat lain yang mengatakan 4000 tahun. Itu ya pertama masuk ke neraka, kemudian masuk ke ruang lapar, masuk neraka lagi, masuk ruang lapar. Ruang lapar ini neraka juga. Tapi yang saya baca, yang saya dengar di YouTube dan lain sebagainya lebih banyak yang 3000 tahun. Jadi saya menggunakan itu. Nah, jadi perang melawan nafsu itu adalah perang melawan diri sendiri. Jadi kita lah yang bisa mengolah. Karena bersyukurlah kita sebagai manusia yang kita olah, yang manusia yang melengkap, karena ada akal di sini, ya, ada nafsu lagi. Kalau malaikat cuma akal aja, nafsunya nggak ada. Kalau jin, setan, bangsa lain, binatang, nafsunya ada semua. Kita lengkap semuanya. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita lalui sampai habis, sampai akhir. Semoga juga kita sampai pada akhirnya seperti ayat 183 itu, muttaqin, mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan itu adalah masih harapan. Harapan itu bisa ya, bisa tidak, Bapak Ibu. Ya, jangan kita berpikir selesai Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa. Udah, harapan itu harapan kita. Saya berharap jadi kadis misalnya. Bisa jaga siapa? Yang Ustaz berharap jadi sholat 4. Yang sholat 3 berharap sholat 2. Dan seterusnya. Harapan. Nah ini juga di dalam Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Ya, karena kalimatnya artinya itu kalau kata Pak Ustaz, kata pengrama, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu masih harapan Bapak Ibu. Jadi bagaimana bisa mencapai harapan tersebut? Tentu dengan upaya, doa, dan seterusnya. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah makna kita dalam meningkatkan ibadah dan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi kita. Saya senang dan bangga kembali bisa hadir di sini di BPSB yang walaupun saya sebentar tapi paling tidak bisa menambah saudara dan ilmu wawasan saya lihat. Satu lagi mungkin tetaplah kita bersyukur Bapak Ibu ya. Karena syukur itu coba lihat setiap kita habis salat, setiap orang kasih kata sambutan, selalu habis assalamualaikum, alhamdulillah, alhamdulillah. Semua saya syukur. Bertambah umur kita juga harus kita syukuri. Sadarlah kita bahwa ketika kita bertambah umur, sebenarnya segiat-giatnya kedekatan kita dengan alam tubuh semakin dekat. Jadi Pak Habib, selama ulang tahun Anda pada hari ini, semoga Anda yang ilmu yang sudah dijalani, umur yang sudah dijalani, berkah dan sampai seterusnya. Semoga sukses terus. Kalau kamu cik mendung sebagai saudara lun. Tuk menyembah akhirat kalau kamu hana ba surga na. Ne kuda bawah. Bawah urusnya apa aja ni nan makin masalah nafsu. Mehul menoleh, kamu hilang surga. Begitu juga kita sebaliknya. Ya? Karena kawan, sahabat juga bisa memberikan syafaat di sana atas izin Allah. Nah itu. Ya, kita sering-seringlah kita ngomongkan itu sama kawan supaya kawan pun teringat nanti sampai akhirat. Terima kasih selagi selamat ulang tahun kepada Pak Habib. Semoga berkah semuanya. Luar biasa
Saya pun kok bisa tiba-tiba teringat. Sebenarnya Pak Habib sudah mengatakan dulu, saya buka sedikit rahasianya, Kanda bisa buka tanggal 4, pokoknya hari pertama Senin itu, ya. Oh kalau hari pertama nggak usah, karena sana ada buka juga kan nggak enak. Biar hari pertama kepala-kepala yang mainkan, melodikan, itu saya bilang. Jadi Kanda kapan? Kanda minggu-minggu depan boleh. Oh pas sekali ulang tahun saya, bagus sekali ulang tahun. Nanti kita cari temanya kita ulang tahun. Cuma saya lupa tema ulang tahun di Burmara. Nah, itu aja. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.